Setelah menuai segudang kecaman internasional atas bencana kelaparan massal yang terjadi di Gaza, Israel akhirnya mengeluarkan kebijakan baru. Pada Minggu 27 Juli 2025, Israel mengumumkan diberlakukannya gencatan senjata selama 10 jam per hari untuk penyaluran bantuan. Langkah itu baru diambil Israel ketika kelaparan telah mencapai titik didih dan puluhan orang meninggal akibat malnutrisi akut. Walau keran aliran bantuan mulai terbuka, namun penyaluran makanan dan obat-obatan itu tak sepenuhnya berjalan mulus dan masih saja menemui tantangan. Pertanyaannya, mengapa Israel baru bergerak setelah puluhan orang meninggal dunia akibat kelaparan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Saat makanan dan kebutuhan dasar kian menjadi kemewahan bagi warga Gaza, perundingan gencatan senjata di Doha, Qatar justru berhenti untuk beberapa saat. Padahal, gencatan senjata adalah salah satu cara paling mungkin terjadi untuk menekan meningkatnya laju kelaparan massal di Gaza. Di tengah meningkatnya kemarahan dunia atas kelaparan di Gaza, Israel tiba-tiba mengumumkan pihaknya menghentikan aktivitas militer di beberapa wilayah di Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Israel dicap sebagai biang bencana kelaparan dan krisis kemanusiaan di Gaza. Tekanan ini pun menjadi salah satu langkah Israel menghentikan serangannya ke Gaza untuk sementara, yang berujung dikeluarkannya keputusan jeda kemanusiaan selama 10 jam per harinya. Setiap hari jeda kemanusiaan akan berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga 8 malam waktu setempat. Gencatan senjata akan diberlakukan di 3 wilayah strategis seperti Al-Mawasi, Deir al-Balah, dan Gaza. Sementara di luar jadwal itu, Israel memperbolehkan konvoi truk bantuan dari PBB dan lembaga kemanusiaan untuk menggunakan koridor keamanan sebagai jalur pengiriman obat-obatan dan air bersih. Konvoi truk obat-obatan bisa dilakukan mulai jam 6 pagi hingga 11 malam waktu setempat. Meski terbukanya akses bantuan, namun keputusan Israel itu juga dinilai terlambat. Pasalnya, militer Israel sendiri mengakui bahwa pihaknya baru akan bergerak apabila situasi telah mendekati kritis. Blokade bantuan kemanusiaan oleh pasukan Israel dan kelaparan massal yang mulai terekspos telah membuat dunia geram. Kondisi di Gaza yang makin memburuk, di mana menurut Program Pangan Dunia atau WFP PBB menyebut, 1 dari 3 orang tidak makan selama beberapa hari berturut-turut. Banyak negara, termasuk Sekutu Israel, menyalahkan negara ini atas krisis kelaparan yang terus meluas. Apalagi, blokade bantuan kemanusiaan telah terjadi sejak Maret hingga bulan Mei. Lebih dari 50 warga Palestina meninggal di bulan ini akibat kelaparan, termasuk anak-anak. Namun, Israel tetap berkelit. Di tengah jeda harian pertempuran ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru berkelit. Ia terus menepis laporan soal kelaparan di Gaza. Netanyahu menyebut tak ada kelaparan dan balik menuding Hamas mencuri bantuan. Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. We enable humanitarian aid throughout the duration of the war to enter Gaza, otherwise there would be no Gazans. And what is interdicted the supply of humanitarian aid is one force, Hamas. Again, the reversal of truth. Hamas robs, steals this humanitarian aid, and then accuses Israel of not supplying it. Meski terus menuding Hamas mencuri bantuan kemanusiaan, namun para pejabat militer Israel mengakui bahwa mereka tidak punya bukti. Israel juga malah menyalahkan PBB dan mitra-mitranya atas krisis kelaparan ini, bahkan mereka menuding PBB gagal membawa ratusan truk bantuan ke Gaza.
PBB pun membantah dan mengatakan Israel telah menciptakan hambatan birokrasi yang mempersulit upaya pengiriman bantuan. Tak hanya itu, Israel seringkali menolak permintaan untuk mengkoordinasikan pengiriman bantuan untuk warga Gaza. Segera setelah aturan jeda kemanusiaan dikeluarkan, sejumlah badan kemanusiaan segera mengirim truk-truk berisi makanan dan bantuan lainnya. Lebih dari 100 truk bantuan dikumpulkan dari penyeberangan untuk diangkut ke Gaza. WFP juga mengirimkan sekitar 85 truk bantuan ke Gaza. Kedua, bantuan juga disalurkan melalui udara atau airdrops. Sebanyak 25 ton bantuan telah diterbangkan oleh Yordania dan Uni Emirat Arab di Gaza pada Minggu 27 Juli 2025. Philip Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, mengkritisi pengiriman bantuan dari udara melalui unggahan di media sosialnya. Lazzarini mengatakan bahwa airdrop merupakan sebuah gangguan dan menambahkan bahwa metode itu mahal, tidak efisien, bahkan dapat membunuh warga sipil yang kelaparan. Sebelum Yordania dan Uni Emirat Arab, Israel lebih dulu menerjunkan bantuan dari udara pada Sabtu lalu. Dilaporkan Al Jazeera, setidaknya ada 11 warga Palestina terluka akibat bantuan yang dijatuhkan dari udara di Gaza Utara. Bantuan itu jatuh tepat ke tenda-tenda tempat tinggal para pengungsi. Lantas, bagaimana situasi sebenarnya di Gaza? PBB dan WHO kompak menyatakan bahwa malnutrisi pada anak dan ibu hamil di Gaza berada pada tingkat yang sangat berbahaya. WFP mencatat lebih dari 470.000 warga Gaza berada di ambang kelaparan dan banyak dari mereka yang hidup tanpa akses air bersih dan sanitasi. Sementara terkait penerapan jeda kemanusiaan, tembakan masih saja terdengar dari wilayah lain di Palestina. Israel masih terus melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Younis dan wilayah utara. Truk bantuan yang diperbolehkan masuk pun sangat sedikit dan kadang terhenti karena adanya konflik di jalur pengiriman. Banyak warga Gaza yang skeptis jeda kemanusiaan ini berkelanjutan. Kritik yang diarahkan pada Israel pun masih santer terdengar mengingat belum ada kemajuan kondisi yang signifikan di Gaza. Dunia mendesak dan tudingan terus menghujam Israel sebagai penyebab krisis kelaparan. Israel berkelit menuding PBB tak becus mengirim bantuan, menuduh Hamas mencuri pasokan. Di antara puluhan ribu jiwa yang melayang karena serangan, ada ratusan orang yang tewas karena menahan lapar. Ada anak-anak yang meninggal karena malnutrisi. Jeda kemanusiaan memang sudah diumumkan, tapi di lapangan jeda itu terasa seperti titik koma, bukan titik akhir penderitaan. Bantuan memang mulai mengalir, meski segudang hambatan masih saja mengekor. Jumlah bantuan yang masuk pun masih belum jelas cakupannya. Apakah seluruh Gaza bisa menikmatinya? Apakah jeda taktis yang singkat ini bisa meredakan krisis kelaparan di Gaza? Yang jelas, bagi warga Gaza, setiap hari adalah perjuangan untuk tetap hidup. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.